Halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Ya, baik teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Erlina tentunya di pembelajaran tematik 3A. Ya, insya Allah pekan ini 3A ini sudah selesai. Kita hari ini akan belajar PKN tema 1 subtema 4 yang berjudul pentingnya kerjasama. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman, hari ini kita belajar PKN yang tadi tema 1 subtema 4 ya, dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman, dan yang kedua, siswa mampu mempraktekkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman. Ya. Baik teman-teman, di pekan sebelumnya, di pelajaran PKN sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Ya, mulai dari perbedaan kemampuan, agama, hobi, dan lain-lain. Banyak sekali perbedaan yang ada di manusia. Nah, meskipun kita berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Berpecah belah itu maksudnya bertengkar, terus saling bermusuhan. Karena apa? Karena bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Biasanya kegiatan itu dengan cara kerjasama. Nah, sekarang teman-teman pernah dengar kata kerjasama? Ya, apa sih kerjasama itu? Nah, silahkan dibaca bersama-sama ya. Kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Jadi yang dilakukan 2 orang atau lebih ya, bukan sendirian. Kalau sendirian bukan kerjasama namanya. Dan itu harus ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan bukan kerjasama juga. Jadi malah capek yang kita dapatkan ya. Jadi kalau ada kerjasama terus ada tujuannya, insya Allah kerjaan yang kita kerjakan tidak merasa lelah atau capek ya. Oke teman-teman, kenapa sih manusia itu perlu kerjasama? Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya ya. Kita butuh ibu kita untuk memasak makanan, kita butuh ayah kita untuk misalnya mengantar kita ke sekolah ya. Semua dilakukan pasti butuh bantuan orang lain ya. Lanjut, bekerja sama pun bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain ya. Sekarang contoh kerjasama yang dilakukan di rumah apa aja ya. Yang pertama adalah membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah, dan yang kedua membersihkan rumah bersama-sama, yang ketiga bekerja sama menjaga kebersihan rumah, yang keempat bekerja sama menghemat listrik di rumah. Keempat-empatnya ini tujuannya adalah supaya apa? Tadi Bu Guru bilang kerjasama itu harus ada tujuan, supaya tujuannya agar rumah kita tetap bersih, tetap indah, tetap rapi, dan tetap wangi ya. Menghemat listrik supaya apa? Supaya listrik yang ayah kita bayar tidak mahal tagihannya.
Jadi kita harus peduli oleh listrik yang ada di rumah kita. Misalnya ketika kita melihat lampu di rumah kita, di ruang tamu, di halaman masih nyala, ketika siang hari kita segera mematikan. Atau televisi sudah tidak ditonton, kita matikan ya. Jangan menunggu ibu atau ayah kita yang mematikan. Kalau kita melihat, langsung kita matikan ya. Tuh contoh kerjasama di rumah. Oke, sedangkan yang ini adalah contoh kerjasama di sekolah. Iya, biasanya kalau kita sekolah offline, Bu Guru selalu mengadakan piket kelas ya, setiap hari yang Bu Guru sudah jadwalkan untuk teman-teman. Ya, yang pertama contohnya bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, kerja bakti di lingkungan sekolah seperti menyiram tanaman, mengambil sampah, dan lain-lain. Bekerja sama menjaga kebersihan sekolah ya. Tugas kelompok misalnya ketika Bu Guru memberikan tugas kelompok membuat praktek apa, teman-teman kerjakan dengan baik secara kerjasama, secara kelompok ya, dengan membagi tugas secara bersama-sama. Nah, semua kerjasama yang dilakukan di sekolah ini dengan tujuan agar sekolah kita tetap bersih ya, sama seperti di rumah, bersih, rapih, dan wangi, indah, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman ya. Enak ya kalau sekolah kita, kelas kita bersih, rapi, kita belajar pun menjadi nyaman ya, menjadi enak, jadi pelajarannya mudah dipahami ya. Ya, yang ketiga adalah contoh kerjasama di lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Contoh gambarnya adalah membangun masjid ya, bersama-sama membangun masjid ya. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan, membersihkan jalan, jembatan, dan lain-lain. Ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak kita nih. Kalau kita bisa bantu, kita bantu ya. Nah, yang kedua adalah gotong royong membangun balai desa, pos ronda, atau masjid ya, seperti contoh di gambar di samping ya. Membangun masjid kita lakukan bersama-sama secara gotong royong. Dan yang ketiga adalah kerjasama membantu warga lain yang sedang kesulitan ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang mengalami kesulitan seperti sakit atau terjadi kebakaran, atau misalnya ada saudaranya yang meninggal, itu bisa kita bantu ya. Lalu bekerja sama menjaga kebersihan sekolah, itu juga termasuk lingkungan sekitar. Ya, baik teman-teman, Bu Guru punya pertanyaan nih, atau masalah ya, atau apa sih yang biasa kita alami di kehidupan sehari-hari. Ya, lihat gambarnya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Kira-kira kalau Siti melihat ibunya menyiram tanaman, apa yang dilakukan Siti? Yang Siti lakukan seharusnya bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman. Agar apa? Agar pekerjaan ibu cepat selesai ya. Kalau kita bantu jadi cepat selesai, sehingga ibu bisa mengerjakan yang lainnya. Nah ya, permasalahan yang kedua, contohnya ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Apa yang seharusnya dilakukan Edo? Iya, Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang ditebang ayah. Jadi jangan asik main layang-layang aja, ayahnya sudah motong ranting. Ya, harusnya kita membantu, yaitu membuang ranting-ranting yang sudah dipotong ayah, dikumpulkan lalu dibuang ke tempat sampah supaya pekerjaan ayah cepat selesai ya. Permasalahan yang ketiga, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Wah, tangannya sakit. Aduh, tanganku sakit, tertusuk duri. Nah, apa yang seharusnya teman-teman Lani lakukan? Ayo, apa? Iya, teman-teman Lani seharusnya membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama untuk Lani. Setelah itu, setelah ditolong, membantu mengantarkan Lani untuk pergi ke UKS agar bisa
Oke. Ya, baik teman-teman. Jadi, mulai sekarang jangan segan-segan nih teman-teman, jangan malu-malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita merasa kesulitan. Misal kesulitan pelajaran matematika. Ada teman kita yang pintar matematika. Misalnya Jundi, aku nggak bisa nih pelajaran matematika yang ini. Kebetulan punya teman yang baik, yang pintar. Misalnya teman kita itu Alzam pintar sekali matematika. Setiap bu guru tanya, Alzam selalu jawab. Aku mau nanya sama Alzam, alhamdulillah Alzamnya bisa membantu mengajari Jundi sehingga Jundi menjadi bisa. Nah, jadi kita kalau merasa kesulitan, kita jangan malu-malu untuk meminta bantuan kepada teman kita, ya. Karena bekerja sama dengan orang lain memiliki banyak manfaatnya, ya. Manfaat kerjasamanya yaitu tujuan lebih cepat tercapai, ya. Tujuan yang sudah disepakati bersama lebih cepat tercapai kalau kita lakukan secara bersama-sama, dan dapat menumbuhkan sikap semangat persatuan. Jadi semangat ya kalau kerja sama-sama, ya. Kalau sendirian kan waduh capek banget perasaan kalau kerja sendirian. Kalau kerja sama-sama kita jadi ada hiburan, jadi semangat, ya. Lalu pekerjaan pun akan lebih mudah dikerjakan. Jadi mudah kalau kerja sama-sama, ya. Selain mudah dikerjakan, pekerjaannya pun akan lebih cepat selesai dan bisa melatih diri untuk menghargai orang lain, ya. Dengan kerjasama banyak sekali manfaatnya, ya. Baik, selanjutnya akan Bu Guru simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Pecah belah ngerti ya, bukan pecah belah piring pecah atau gelas pecah, tapi pecah belah itu maksudnya adalah bertengkar, saling bermusuhan, saling membenci, ya. Itu nggak boleh, ya. Karena kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena apa? Karena bekerja sama memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bekerja sama pun dapat dilakukan di mana saja. Di mana tadi, Nak? Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ya, baik. Alhamdulillah pembahasan tentang kerjasama hari ini selesai, pelajaran PKN. Silahkan teman-teman dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan yang ada di buku tematik 3A. Ya, masih 3A. Halaman 105 nomor 2 saja dan halaman 113 nomor 2 saja. Semuanya dikerjakan di buku PJJ, ya. Buku tulis PJJ. Setelah selesai seperti biasa, difoto, dikirim ke 3 Musdalifah dengan Bu Erlina dan 3 Multazam dengan Bu Evi. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah mau menyimak video pembelajaran PKN hari ini. Tentang apa? Oh iya, pinter, tentang kerjasama. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa nih, yang ini nih, like, subscribe, and komennya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.